Menyambut Gus Samsudin bebas mengadakan buat nasi tumpeng. Ya, Mas Ahmed. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat-sehat semua buat teman-teman di rumah. Betul. Dimanapun berada. Ya, di sini saya bersama Mas Ahmed. Kok ketok kameranya butek iki ya. Cak, Dek, ambilkan lap dulu. Lap dulu. Ya, jadi Mas Ahmed. Ya, ini ada kabar baik ya. Dari YouTuber ternama tanah Sumatera. Betul. Yang mengatakan Gus Samsudin akan kembali. Tapi sek ya, aku lap dulu ya Mas Ahmed. Lap dulu, lap. Ini kena serangan gaib ini nampaknya Mas Ahmed. Serangan dari apa? Tidak maun. Wes kilat ya teman-teman. Ya, jadi Mbah Hilo mengatakan Abah Gus Samsudin akan segera bebas. Maka oleh sebab itu pihak santri, pihak keluarga menyediakan nasi tumpeng menyambut kepulangan Abah Gus Samsudin dari dinginnya penjara. Dasar kita berpikir seperti itu atau Mbah Hilo mengatakan seperti itu tadi Mas Ahmed, coba dipelikan dulu. Ya, seorang wanita ya yang mengatakan Abah tidak melakukan tindakan kriminal yang berat seperti itu. Ya, ini ya. Putar Ya, lagi ya. ini dari kiriman ya. Real ini ya, kiriman. Jangan nanti yang pembenci Samsudin bilang settingan suara kalian juga. Ini real. Ya, ini Gus dikirim Samsudin sama Mbah belum Hilo diproses ya. sidang. Pihak kepolisian belum mengirimkan berkas kepada kejaksaan. Mic-nya Mas, Matt. Dah. Ini. Hal ini telah disampaikan oleh AKBP Charles Kasubdit Cyber Dirkrimsus Polda Jatim. Dan saat ini, alasan Gus Samsudin membuat konten sampai bisa membuat gaduh, inilah jawaban yang diperoleh dari pihak kepolisian. Pertama, Gus Samsudin tujuan membuat konten tersebut untuk mendapatkan viewers yang banyak, dan itu bukanlah suatu pelanggaran hukum. Kedua, untuk meningkatkan subscribe-nya, untuk mendapatkan keuntungan secara finansial, dan itu juga bukan pelanggaran hukum. Ketiga, untuk mendapatkan peminat yang banyak terkait pengobatan tradisionalnya, dan ini dikategorikan sama dengan promosi, jadi bukan sebuah pelanggaran hukum. Jadi dapat disimpulkan, tujuan Gus Samsudin dalam pembuatan konten tersebut tidak masuk ke ranah hukum. Dan mengenai pemain di video tersebut, AKBP Charles juga menjelaskan bahwa profesi mereka bukanlah seorang kiai yang seperti diperankan dalam video tersebut. Dan pemain yang memegang wanita bercadar itu, pihak kepolisian sudah meminta keterangan bahwa mereka adalah pasangan suami istri yang diperagakan seperti orang lain. Jadi ini hanya sebatas akting dan masih menutup aurat, jadi tidak ada unsur pelanggaran hukum. Namun yang perlu diperhatikan, pasal sangkaan untuk Gus Samsudin saat ini adalah Undang-Undang ITE. Dan mengenai pasal ujaran kebencian, sara, dan juga penyebaran berita bohong, dari pihak kepolisian telah meminta keterangan ahli agama, arah ke penistaan agama. Itulah poin-poin yang akan disidangkan untuk Gus Samsudin, dan jika Gus Samsudin bisa memenangkan sidang ini, maka dapat dipastikan Gus Samsudin akan bebas. Ya. Jadi itu tadi dari Mbak Google ya. Tapi kita dapatnya dari Mbah Hilo. Mengatakan satu ya. Ini kan yang hebohnya Mas Ahmed. Yang di dalam video aliran sesat itu kan walaupun settingan, ini kata YouTuber nih. Walaupun settingan, setidaknya janganlah ada adegan sentuh menyentuh. Betul. Kemudian kalau ada seperti itu diburamkan. Ya, agar tidak terlihat sama bocah. Tapi si YouTuber itu ternyata nguploadnya seperti itu juga, nggak ada diburam-buramkan. Jadi apa edukasi dari dia kalau dia juga pelaku? Yang kedua adalah heboh ini kan Mas Ahmed dipegang-pegang ini bukan muhrimnya gitu ya. Ini kan muncul fakta baru bahwasanya itu yang dipegang-pegang adalah istrinya. Nah, jadi kalau kasusnya seperti ini kan hanya perlu klarifikasi. Betul. Ya, jadi tidak perlu diperpanjang. Jadi dari rekaman tadi suara tadi ya membuktikan bahwasannya sebetulnya ini kan adalah sebuah konten atau yang viral adalah suatu kesalahpahaman. Ya. Nah, jadi Mas Ahmed sendiri sudah mendengar itu ya. Ya, insya Allah Abah Gus Samsudin akan bebas. Insya Allah. Ya, dalam waktu dekat ini gitu sebelum Lebaran sudah bebas. Jadi kalau Mbah Hilo tadi kan kita ritual nampak dia di pohon keramat dan lain-lain. Itu kan beliau itu membaca. Membaca itu bisa dari kondisi situasi terkini Mas Ahmed. Ya, sama
pandangan spiritual. Ya. Kalau Mbah Hilo itu mengatakan dari sejak lama, katanya Abah itu nanti sebelum raya ataupun setelah raya beberapa hari kemudian itu Abah Gus Samsudin akan bebas. Intinya insya Allah Lebaran Abah Gus sudah bisa berkumpul bersama santri dan istri tercinta. Amin, amin ya robbal alamin. Ya Mas Ahmed, gimana, ada yang mau ditanggapin lagi perihal rekaman suara itu? Ya, dari rekaman suara ini sudah jelas bahwasannya tidak ada melanggar ke ranah hukum. Paling dia hanya katanya situ tadi undang-undang ITE atau penistaan. Sebenarnya kalau penistaan tidak ada, karena apa yang penistaan di situ yang melanggar agama dibuat Gus Samsudin. Itu malah bagus pembelajaran edukasi. Karena namanya penistaan itu kita memang menyelenehkan dari agama. Seperti Gus Samsudin pemakaian kiai, syekh, tapi dia berbuat seperti dukun ilmu hitam, menggunakan rupa, bunga. Tapi kan ini ada kiai juga Mas Ahmed, kemudian ada aliran sesat. Ini kalau menurut saya Mas Ahmed, tinggal salah persepsi saja. Ya, itu gitu sih. Itu sama, itu tidak masalah sebetulnya. Ada kiai dari aliran sesat. Sama seperti film-film yang lain-lain, kita yang kiai-kiainya itu. Ya di kehidupan nyata dia tidak kiai juga, sama seperti klarifikasi yang soal tadi. Ya? Namanya aktor. Pernah dia kiai, ya kiai, ustad, polisi. Padahal di nyata dia bukan polisi atau bukan kiai. Ya namanya dia aktor ya bebas. Oke Mas Ahmed. Yang kemudian ini gini ya Mas Ahmed ya. Ini banyak yang menyudutkan Gus Samsudin ini memang harusnya sejak lama ditutup pondoknya, ya. Terkait dengan tidak adanya izin operasional, ya. Bahkan kata santri saja Mas Ahmed ini sempat diperdebatkan di media sosial. Seharusnya namanya bukan santri, nggak cocok dipanggil santri. Gitu. Pandangan panjenengan gimana? Dari mana nggak cocok dia harus dipanggil santri? Sebenarnya Gus Samsudin itu bukan masalah izin ini bukan tidak mau mengurus izin, karena dia ini mungkin waktunya belum sempat. Karena sosok Gus Samsudin ini bukan orang yang seperti kita biasa ada aja waktu itu, pasti ada aja orang yang ingin konsultasi. Jadi susah, dia mau mempercayakan santrinya mungkin tidak ngerti untuk ngurus izin itu. Iya. Kalau dari pandangan saya mungkin berbeda ya Mas Ahmed ya. Di sini saya kan ibaratnya saya sudah katakan sama netizen ya. Saya tidak mau membenarkan apa yang salah, tidak mau membenarkan menyalahkan yang benar. Betul. Nah, kalau saya kira Mas Ahmed mungkin ya tahu ya Mas Ahmed ya, kalau perizinan itu Mas Ahmed itu memang agak sulit. Ya. Agak sulit dilakukan. Adapun izin yang disahkan sesuai aturan mungkin belum dilengkapin sama Abah Gus Samsudin, sehingga izin itu belum didapat gitu. Apalagi Abah Gus Samsudin kan baru ganti nama Mas Ahmed. Ya, dari Nuswantoro. Dari Nurjat Sejati menjadi Nuswantoro. Toh yang kita dengar dari media-media yang bersama Abah di pondok itu, ya pengurusnya itu ada salah satunya dari MUI, kalau nggak salah saya koreksi ya. Itu ada tokoh dari MUI di Blitar. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, walaupun unsur sah dia tidak mendapatkan izin, ya, tapi di dalam lingkungan itu seperti ada pengajian, sholawat dan lain-lainnya, itulah yang mungkin didasari santri-santri ini disebutlah ya, murid-murid Gus Samsudin ini disebut santri. Nah Mas Ahmed, ini ibaratkan kita lah ya, pengajian di rumah, ya. Di rumah itu kan tidak perlu urus izin ya, walaupun berbeda mungkin dengan Gus Samsudin yang punya ruangan besar itu kan. Nah, jadi mungkin di sini konteksnya seperti itu, ya. Tentunya guru mengatakan ya kepada orang tua, kepada warga, berapa sih santrimu, kan gitu, karena mereka sudah ikut. Atau bisa dibilang kalau ya dibuat di rumah itu nggak pun santri, jamaah. Berapa gitu. Jamaah bapak. Iya, jadi selagi dia berbuat kebaikan, dia selalu berselawat, tadarus, membaca Quran dan lain, apa salahnya? Kan gitu. Kalau memang di konten itu hanya konten semata, namun tujuannya kebaikan, apalah yang diperdebatkan? Betul. Kan karena gitu. jangan bilang hanya tonton betul-betul, ikuti, tonton dari awal sampai habis.
itu pasti banyak ilmu yang dapat kita dari video-video Gus Samsudin. Iya. Kalau tipe-tipe pesulap merah diikutin walah. Itu tidak, video dia saja, bacaan video orang yang di komentar diambil dia. Iya. Nggak berani ide sendiri. Ya. Mas Ahmed mau nggak kayak pesulap merah? Dan nauzubillah lah, jangan sampai. Ya. Bagus kita mengkreasi kita sendiri. Ya, seperti Gus Samsudin ini, sebetulnya Gus Samsudin ini kan termasuk berdakwah, menyiarkan kebaikan dengan cara melalui konten. Nah, karena ada yang versinya jalan ke rumah-rumah. Kalau versi Gus Samsudin melalui konten untuk menyiarkan agama. Oke. Mas Ahmed, kembali lagi aja kita ke tema. Gus Samsudin akan segera bebas dan dilepaskan karena bukti yang ada kurang kuat. Itu ya, kita doakan saja demikian. Walaupun seperti itu, tentunya nanti ketika bebas, Abah Gus Samsudin harus mewanti-wanti lagi. Jangan terlalu ngambil tema yang terlalu sensitif. Dan juga buat seperti kayak abang kita di Kobuzer, waktunya itu buat di tengah. Jadi tahu itu potongan gitu ya Mas Ahmed. Oke, mungkin sampai sini dulu Mas Ahmed. Sampai sini dulu karena waktu sholat malam ya, karena kita nanti mau bangun sahur lagi. Saya Ahmed mau undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.